Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Rahman selaku Ketua Departemen Iptek dan Jurnalistik pada Jurnalistik apa? Jurnalistik DPP Kembaran DPP Kembaran Masa Hikmat Masa Hikmat 2021-2023. kalau mau diperpanjang. Melihat situasi dan kondisi. Berarti kepengurusan yang adaptif lah ya. Iya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kondisi dan situasi. Oke. Dan nanti dan entah itu kita tidak tahu gitu. Tidak tahu maksudnya. Tidak tahu situasi dan kondisi yang Akan datang. Oke. Yang jelas menjelang pemilu di 2024. Cuman kita sebagai mahasiswa tentu harus bisa betul-betul memposisikan diri sebagai elemen masyarakat yang menjaga nilai idealisme kita. Iya, betul. Daripada kita terjun di praktisi, lebih baik kita terjun di penyelenggara dan pengawasan. Fungsi yang penting tidak mencederai nilai ideologis mahasiswa. Betul. Lanjut dong, Pak Kadep. Oh, saya manggilnya apa dulu? Terserah. Bebas mau Pak Kadep aja lah. Alhamdulillah pada malam hari ini ada sedikit suasana yang berbeda mungkin. Karena dari Riptek dan jurnalis itu membuat sebuah program tambahan untuk mengisi. Boleh sambil ngopi? Oh silakan, santai jadi. Kita ngobrol santai aja. Karena yang punya forum ini kebetulan forumnya Pak Ketua Departemennya. Ada satu program yang memang ini berbeda dari sebelumnya mungkin begitu. Jadi saya dan juga beserta biro-biro yang ada di Riptek itu mengadakan konten keilmuan untuk mengisi konten di media sosial, terusus di YouTube. Itu kemana? Berarti sekarang subscribernya udah berapa? Udah mencapai angka 1.000. 300 menuju 1.000. Yang penting klaimnya dapat lah. Klaimnya dapat. Ya biasa kan kalau anak organisasi permainannya klaim. Saling mengklaim aja gitu. Padahal situasi ataupun jumlah yang tertera itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan. Tapi kalau kemarin tidak seperti itu. Tidak jauh beda. Ya, jadi begitu. Sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu, diperkenalkan ataupun dikenalkan sendiri oleh beliau juga biar lebih afdol dan biar saya tidak menyebut nama ataupun gelar atau jabatan, biar saya kasih dulu ke ketua. Silakan Pak Ketua memperkenalkan terlebih dahulu. Mungkin boleh. Dulur-dulur yang ada di sini tidak mengetahui begitu. Silakan. Kalau nggak tahu berarti dia nggak ikut kongres. Iya, nggak ikut kongres. Atau tidak sampai ideologinya. Jadi nilai-nilai struktural organisasi tersampaikan. Tidak tersampaikan. Cuman perlu diketahui bahwa dulur-dulur semua yang intens menonton YouTube-nya Kembara.official. Saya Denny Permana kebetulan untuk saat ini diamanahi untuk menjadi seorang laki-laki. Untuk diamanahi menjadi seorang manusia. Karena sejatinya adalah Denny Permana, saya laki-laki dan saya manusia. Proses menuju manusia. Karena kalau misalkan ngomongin jabatan di organisasi, tentu itu bukan suatu hal yang enak dibicarakan, karena ngomongin tentang jabatan itu adalah ngomongin tentang tanggung jawab, yang mana tanggung jawab itu kan amat begitu besar gitu Pak Kadep. Kalau misalkan saya boleh mengutip dari perkataannya Abraham Lincoln, dia menyebutkan adalah memimpin adalah menderita gitu. Jadi kalau saya tidak menderita berarti saya tidak memimpin. Karena saya menderita berarti saya memimpin. Jadi orang yang memimpin adalah menderita. Itu kata Abraham Lincoln, presiden Amerika yang pertama. Orang besar, siapa sih yang nggak tahu beliau gitu. Karena ngomongin tentang demokrasi kepemimpinan, saya juga seringkali spill
sosok seperti beliau. Jadi kalau ada yang tidak kenal beliau perlu ditanyakan. Perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Apalagi ada seorang pemimpin yang tidak tahu beliau gitu. Astagfirullah. Gitu. Ya walaupun misalkan ngomongin tentang patronase kepemimpinan, boleh kita belajar ke siapapun itu. Karena memang setiap orang pasti punya karakteristik kepemimpinan yang berbeda gitu loh. Kita tidak bisa menyamaratakan cara kepemimpinan seseorang. Bahkan ada juga yang cara memimpinnya itu senang seperti Soeharto, langgeng kekuasaannya 32 tahun kan gitu. Kalau di Kembara saya rasa nggak akan ada yang seperti itu. Karena 2 tahun juga itu merupakan suatu bentuk penderitaan. Bentuk penderitaan. Penderitaan maksudnya hanya dapat dirasakan bagi orang-orang yang menyerah akan situasi dan keadaan. Tapi itu akan berbalik menjadi satu kebahagiaan jika memang kita bisa memanfaatkan situasi dan kondisi itu penuh dengan kecintaan. Maka dari itu kecintaan terhadap organisasi patut untuk ditumbuhkan. Kira-kira seperti itu Pak Kadep. Iya, betul. Nah, itu mungkin masuk terhadap satu hal yang ingin kita bicarakan saat ini. Betul. Jadi keinget saya bahwa kita perlu menyadarkan gitu para orang-orang yang memang mungkin lupa gitu kan akan kesadaran dirinya itu berada di mana, posisinya di mana, dan juga tanggung jawab. Oleh karena itu saya mengajak ngopi di sini untuk membicarakan kesadaran akan pentingnya kita berorganisasi begitu. Termasuk ini ngopi gitu. Iya. Tapi ini mah ngopinya ngobrol perkara ilmu. Lanjut. Nah gitu, jadi bahwa banyak gitu orang-orang ataupun anggota atau kader atau manusia yang memang terkadang terlena gitu akan situasi dan kondisi yang memang membuat mereka itu terlalu nyaman gitu. Sehingga mereka lupa akan tupoksi jabat ataupun tanggung jawab. Lebih ke tanggung jawab selaku kader organisasi begitu tuh. Nah kira-kira apa nih penting dan pentingnya penyadaran itu bagi kaum organisasi itu seperti apa pimpinan? Pertama gini, kalau misalkan kita menyandarkan sesuatu atas dasar cinta, maka kita tidak akan pernah mengeluarkan hitungan apapun. Jadi kita tidak akan pernah berhitung seberapa banyak materi yang kita keluarkan, seberapa banyak tenaga yang kita keluarkan, seberapa capek pikiran yang kita keluarkan buat organisasi. Maka dari itu penting sekali bagi teman-teman yang hari ini masih berproses di organisasi, baik itu di organisasi gerakan, organisasi himpunan, misalkan organisasi kedaerahan dan lain sebagainya, tentu semuanya pun harus didasari dengan dasar cinta. Maka konsepsi cinta dalam sebuah organisasi ini patut untuk ditumbuhkan terhadap setiap kader. Kalau misalkan kader sudah tumbuh rasa cintanya terhadap sebuah organisasi, maka seberat apapun tantangan mereka ketika berproses di organisasi, dia akan tetap melakukan melakukan sebuah prosesnya di organisasi. Jadi dia tidak akan pernah berhitung tentang materi, dia tidak akan pernah mempermasalahkan soal tenaga, mempermasalahkan soal kontribusi, karena dia mendasarkan proses di organisasinya itu adalah cinta. Jadi kita kan hari ini sudah jelas posisi kita di mana, tugas kita sebagai apa, lalu kemudian kita adalah siapa, kan kita udah jelas gitu bahwa kita adalah kader Kembara, di Kembara kita sebagai pengurus, dan posisi kita adalah sebagai kader di organisasi kan begitu. Jadi ketika memang hal itu sudah dipahami oleh setiap kader, maka penting rasanya kita untuk senantiasa terus menghidupkan sebuah organisasi. Maka dari itu dasarnya adalah cinta. Kalau menurut filsafat cinta yang saya dengarkan dari kajiannya filsafatnya Pak Rudin Pais, bahwa yang namanya ketika kita sudah betul-betul menanamkan sebuah kecintaan terhadap sesuatu, maka kita tidak akan pernah bertaruh dan berhitung apapun. Maksudnya berhitung apapun tadi, tidak akan pernah menghitung tentang materi, dan tidak akan pernah menghitung seberapa banyak waktu yang kita buang gitu. Tapi memang
seberat apapun tantangannya, sebesar apapun materi yang kita keluarkan, tetap kita tidak akan pernah mengorek-ngorek akan hal itu karena dasarnya adalah cinta gitu. Misalkan Pak Opi memiliki suatu kecintaan terhadap seseorang, katakanlah itu perempuan. Kalau misalkan sudah benar-benar cinta, seberapa jauh jaraknya pun pasti diantarin, gitu. Tidak melihat waktu dan tempat, elek jam sama barang pasti diteang nih. Pasti diteang, dipurak. Maksudnya dipurak teh idangan gitu. Aku dari suguhan. Gitu. Pokoknya nama jarak tempuh antara Cibiru Cipatik oke jadi karena dasarnya adalah cinta gitu. Tapi langsung dasarnya dasarnya mungkin tidak ada cinta, tidak ada kecintaan pasti. Sedekat apapun mungkin itu tidak akan pernah tumbuh bentuk perjuangan. Tapi berbicara cinta untuk di organisasi memang itu diperlukan tumbuh rasa cinta dulu ya. Namun saya selalu teringat salah satu tokoh itu Niccolo Machiavelli. Kalau Niccolo Machiavelli kan ini teori untuk pemimpin. Jadi daripada dicintai lebih baik ditakuti. Itu mah lebih ke pemimpin ya. Iya. Nah kalau ini kan untuk kesadaran di organisasi ya. Jadi yang ditumbuhkan itu rasa cinta. Bukan ditakutinya gitu. Jadi kalau itu kan berbicara pemimpin. Jadi kebalik gitu ya. Oke. Jadi gini, kalau di Kembara itu bedanya dengan organisasi lain, pertama memang cara kita memberikan sebuah pendidikan. Yeah. Kalau di Kembara memberikan pendidikan terhadap kader itu melalui proses cinta. Maksudnya cinta itu bukan cinta dalam konteks rasa antara aku suka kamu kan gitu. Yeah. Tetapi memang kita memberikan sebuah pendidikan, lalu kemudian memberikan sebuah proses pengajaran itu atas dasar kita menganggap bahwa ini layaknya adik terhadap kakak, cintanya adik terhadap kakak seperti apa. Jadi kalau misalkan kita di organisasi cara mendidik kadernya itu dengan penuh rasa takut, bengis, membuat mereka mungkin merasa tertekan dan semuanya, tentu itu tidak seperti yang tidak seperti yang kita lakukan di Kembara. Karena di Kembara ini memberikan proses pendidikannya itu melalui proses persuasi, cara-cara ajakan, lalu kemudian cara-cara yang lebih soft lagi untuk memberikan proses pendidikan dan pengembangan potensi kader. Jadi kalau Machiavelli kan lebih kepada gaya seseorang untuk memimpin terhadap sebuah negara atau sebuah kerajaan, bagaimana kemudian mereka si masyarakatnya itu tunduk dan patuh terhadap seorang raja atau seorang pimpinan. Tapi kan di organisasi khususnya Kembara ini lebih membangun ruang dialogis gitu, bahwa mereka supaya tunduk dan patuh terhadap seorang pimpinan itu mereka diberikan sebuah proses pendidikan. Jadi ada satu kalimat seperti ini, tunduk dan patuhnya seorang bawahan atau seorang kader itu tergantung dari seberapa banyak pendidikan yang kita berikan kepada mereka. Kalau misalkan kita banyak memberikan proses pendidikan, nyuruh mereka baca buku, diskusi, nulis dan lain sebagainya, pasti mereka juga bakal nurut gitu. Tapi lain halnya dengan orang yang ingin diturut oleh seorang kader itu dengan cara-cara yang sporadis gitu, dengan cara-cara yang katakan harus menguras tenaga dan otot kita gitu, untuk kemudian mereka agar supaya nurut terhadap seorang pimpinan. Tapi kan kemarin tidak seperti itu. Tapi lebih kepada kita mendidik kader ini dengan cara-cara yang persuasif, seperti itu. Maka dari itu proses bangunan pendidikan kepada kader itu atas dasar kecintaan kita terhadap sebuah organisasi. Karena penting sekali kita menanamkan sebuah cinta terhadap organisasi ini melalui proses pendidikan. Baca buku, diskusi. Kalau di Kembara kan ada tetralogi Kembara. Baca buku, diskusi, berbicara dan menulis. Nah, itu adalah kunci kita untuk senantiasa mempertahankan organisasi agar kita bisa menjadi organisasi yang adaptif lah. Dan mungkin abadi ya. Jadi bagaimana sebuah organisasi itu dikatakan mati ketika memang tidak diobrolkan. Jadi selalu diobrolkan organisasi itu, maka semakin hidup. Betul. Organisasi tersebut. Jadi memang penting untuk
bahwa gimana tergantung pemimpin. Ketika memang pemimpinnya itu tidak memberikan pendidikan ataupun tidak memberikan contoh yang baik, misalkan lainnya kok kita baca buku tapi mainnya tuh baca buku. Nah itu parah berarti nya. Itu bukan pendidikan, bukan pendidikan. Itu mah lebih kepada gimmick. Gimmick berarti. Jadi kalau saya kutip lagi kalimatnya Ki Hajar Dewantara bahwa menjadi seorang pemimpin itu hanya 3. Yang pertama di depan memberikan contoh, di tengah memberikan motivasi, di belakang kita mendorong. Jadi kalau misalkan kita menjadi seorang leader di organisasi, ya kuncinya itu kita senantiasa memberikan percontohan terhadap sebuah kader agar kemudian kader mengikuti apa yang kita lakukan. Jadi kader kan kebanyakan seringkali mencontoh sesuatu hal apa yang dia ucapkan atau apa yang dia lakukan gitu, atau apa yang si pemimpin lakukan. Ketika si pemimpin melakukan hal yang buruk, banyak kok yang mengikuti hal-hal yang buruknya gitu. Ketika misalkan si pemimpin melakukan hal yang baik, pasti banyak juga si kader-kader itu mengikuti hal yang baik. Maka dari itu ya pentingnya kita memberikan contoh yang baik kan gitu. Lalu kemudian ketika kita di tengah memberikan sebuah motivasi dalam kolega kepengurusan, kita berikan motivasi bagi teman-teman yang sedang drop, sedang down atau sedang terprosok itu kan. Kita penting untuk memberikan sebuah motivasi kepada mereka agar mereka bangkit lagi, agar semangat mereka kembali berkobar kan gitu. Itu tugas daripada seorang pemimpin adalah memberikan semangat. Ada salah satu seperti kata Kang Komar pada pensiun ya, gimana pemimpinnya tergantung pemimpinnya. Jadi bawahan anu bodoh ge ari pemimpinna pinter mah bisa kabawakeun lah gitu. Betul. Tapi ketika bawahanna pinter pimpinanna bodoh, nah itu celaka. Bahkan bisa menghancurkan reputasi dia sebagai pemimpin. Iya betul. Tapi gini tuh, untuk perlunya kesadaran ya, dari kesadaran terhadap organisasi. Terkadang orang akhirnya sadar, tapi untuk mencapai kesadaran tersebut tuh butuh rasa percaya. Jadi mau sadar gitu manehana lamun misalkan naon sih pentingnya organisasi. Nah itu salah satu manehna supaya sadar berorganisasi teh manfaatna gitu. Keharunan teh anu memang bakal dirasakan teh kumaha gitu. Oke, sederhana gini. Kalau misalkan saya kutip dari teorinya Paulo Freire menyebutkan tentang teori kesadarannya, kesadaran naif, magis, kritis kan gitu, atau semi intransitif naif, intransitif magis, lalu kemudian kritis kan gitu. Tiga kesadaran itu yang tentu menjadi kunci utama. Bahwa kalau misalkan kita tidak tahu ya kita bertanya. Kalau misalkan kita sudah tahu berarti kita harus bisa untuk memberikan pemahaman terhadap kader-kader yang lain. Nah, jangan sampai udah mau kita nggak tahu tapi tidak mau bertanya gitu, apalagi kita di organisasi. Kemudian tadi masuk ke statement ataupun pertanyaan dari Pak Kadep terkait dengan bagaimana menumbuhkan kesadaran kader tentang berorganisasi kan gitu. Kalau misalkan kita runut dari kalimatnya John F. Kennedy, itu presiden ke-35 Amerika yang semasa menjabat menjadi seorang presiden itu kan dibunuhnya. Dibunuh. Tapi dia pernah memberikan sebuah mandataris kalimat yang sampai hari ini pun ya melegenda. Dia menyebutkan seperti ini. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi apa yang ingin kamu berikan terhadap sebuah negara. Pula di organisasi, sebagai kader jangan bertanya apa yang organisasi berikan kepada kita, tapi apa yang ingin kita berikan terhadap organisasi yang gitu. Nah, dikaitkan dengan kesadaran kader, dikaitkan dengan kesadaran kader terhadap organisasi ini harus seperti apa kan gitu. Satu hal yang harus dimunculkan bahwa pertama nilai-nilai ideologi organisasi yang harus senantiasa tersampaikan. Contoh sederhana gini, bagaimana organisasi ini bisa maju, bagaimana organisasi ini bisa berkembang kalau misalkan nilai ideologi organisasi, nilai histori organisasi tidak tersampaikan terhadap kader. Jadi di organisasi tidak hanya kita memberikan
memupuk mereka dengan pengetahuan yang sifatnya umum, baik itu barat, baik itu timur, baik itu liberal, sosialis atau bahkan komunis sekalipun, tentu itu jadi ilmu pengetahuan lanjutan lah. Tapi hal dasar yang harus senantiasa kita berikan terhadap kader adalah pengetahuan tentang nilai dan ideologi organisasi. Kembali ke organisasi naon, ideologi naon, basis naon kan gitu ya. Namun sudah betul-betul mengetahui ketiga hal tersebut, maka kita tidak akan lagi kesulitan, tidak akan lagi kesusahan untuk menyampaikan nilai-nilai organisasi terhadap kader. Jadi akhirnya kader erek sadar siga kumaha ketika nilai-nilai itu dibere kan. Jadi maka penting kita sebagai pengurus di organisasi untuk memberikan pemahaman yang begitu masif terhadap kader, karena organisasinya kudu diiming-iming, kudu diomong-omong gitu. Iming-imingnya tah di Kembara masih gage diomong-omongna bahwa di Kembara itu menjadi organisasi yang terus progres dan berproses. Kira seperti itu Pak Kadep. Maka penting untuk penyadaran ya terhadap para kader, para anggota, para pengurus di sebuah organisasi. Tapi terkadang ada anggota ataupun ada kader yang memang diam di satu organisasi yang besar, tapi dia tidak menyadari bahwa organisasi tersebut itu besar gitu dan tidak bangga. Nah itu yang saya aneh mungkin. Pimpinan bagaimana itu menanggapi hal yang demikian? Eta kader si gana tergalin dulu. Ya. Atau kersare. Jadi panona can beta gitu. Lamun geus beta pasti gitu wadah gede kan gitu kan. Jadi lamun misalkan ayeuna di organisasi ada seorang kader yang tidak meyakini dan mempercayai bahwa organisasi yang kita geluti sudah menjadi organisasi yang sangat besar, berarti dia patut untuk dipertanyakan sejauh mana proses dan pemahaman dia terhadap sebuah organisasi. Saya yakin bahwa apa yang kita lakukan hari ini atau apa yang kita sedang proseskan hari ini, tentu ini bisa menjadi satu penunjang untuk terus membesarkan nama organisasi. Pertama yang harus kita banggakan adalah kita bisa membesarkan nama organisasi. Lalu kemudian jangan sampai kita bangga karena melihat organisasi yang sudah besar. Tetapi kita itu harus berbangga karena mampu membesarkan nama organisasi. Jadi intinya itu tumpang nama gitu. Tumpang nama gitu. Karena kalau misalkan orang tumpang nama kasusnya bisa jadi sih kayak gitu. Karena orang menempuh bahwa iya teh organisasi geus gede gitu. Jadi hanya sebatas melihat dari ruang-ruang permukaan doang gitu. Tapi bagi kader yang memang betul-betul berproses lama di organisasi, dia betul-betul berjuang untuk membesarkan nama organisasi, pasti dia sadar bahwa apa yang dia perjuangkan ini demi kebesaran organisasi. Jadi kamu misalkan hayang ngarasakeun gede atau leutikna sebuah organisasi, nya berjuang untuk kamu untuk membesarkan organisasi gitu. Tong saukur asup organisasi, ngan saukur ngilu diskusi. Geus atau ngan saukur ngilu mata kembar atau ngilu momentum kaderisasi tuh. Nganggap organisasi gede kumaha kan gitu. Karena prosesnya selesai. Tidak selesai. Proses yang tidak selesai. Jawaban yang paling tepat dari pengadep sendiri ternyata. Iya. Jadi proses yang tidak selesai sehingga ia tidak menyadari begitu ya. Tapi betul berartinya lamun urang ayeuna milu berjuang ngedekeun organisasi bakal beda gitu rasana lamun geus organisasi teh gede karena orang milu berjuang gitu. Ibarat kata kita tidak akan mengetahui bagaimana kopi ini manis kalau kita tidak mencobanya. Bahkan kalau misalkan kita hanya sebatas mempersepsi kopi ini manis atau kita mempersepsi bahwa kopi ini pahit, maka kita tidak akan pernah mengetahui jawaban yang paling benar karena kita tidak pernah merasakan. Tapi kita bakal merasakan satu kenikmatan kopi ini manis karena kita mencobanya. Pula di organisasi kita akan merasakan bagaimana nikmatnya berproses di organisasi setelah kita mencobanya atau setelah kita melakukan proses yang begitu dalam di organisasi. Gini, ada satu kalimat yang menyebutkan bahwa kita tidak akan melihat indahnya karang di lautan ketika kita tidak berani menyelaminya lebih dalam. Jadi kita hanya sebatas melihat bayang-bayang keindahan karena kita hanya berenang-renang di permukaan. Gitu Pak Kadep. Iya. Jadi muncul lamun diibaratkan mah kita tidak akan tahu bobroknya birokrasi kalau kita tidak
masuk ke Tidak masuk. dalamnya. Kalau kita tidak audiensi, Tidak koneksi ya. maka pentingnya audiensi. Pentingnya audiensi. Karena informasi itu terbuka di audiensi. Betul sekali. Jadi kita tidak terlalu membuat opini yang begitu liar kan gitu. Karena kita tahu dari orangnya. Dari orangnya langsung. Seperti yang sudah. Ya, Kalau kita tidak audiensi kan kita tidak tahu. Tidak tahu. Tapi setelah kita audiensi ya kita tahu. Tidak tahu. Bobroknya Bobrok, gitu. ya, bobrok. Ya, betul. Ya. Jadi informasi yang disampaikan itu tidak apa ya, tidak fata morgana, jadi tidak hanya sebatas informasi fiktif mungkin. Ya. Jadi semu. Iya. Jadi memang real gitu. Real bobroknya. Maksudnya. Saya nggak tahu nih arah bobroknya kemana. Tapi memang perlu perlu diketahui juga oleh para kader-kader, oleh para anggota di organisasi manapun, memang pentingnya penyadaran terhadap organisasi itu sangatlah penting. Untuk salah satu faktornya mungkin untuk berproses dia di organisasi tersebut. Iya. Agar ketika dia masuk di organisasi itu tadi, jadi tidak hanya sebatas tumpang nama. Betul. Karena kalau memang hanya tumpang nama ya jadi penunggang gelap. Jadi banyak orang-orang yang memang ingin mengklaim gitu. Jadi ya prosesnya usaha yang diklaim kurang. Betul. Jadi memang pentingnya apa informasi nanaon terus penyadaran teh geuningan penting gitu ke kader teh gitu. Supaya nya teu leha-leha. Iya, betul. Karena banyak orang-orang yang memang hidup di organisasi besar tapi dia hanya sebatas leha-leha begitu mengikuti alur. Karena terlalu terjebak dengan zona kebesaran hingga pada akhirnya dia tidak pernah berpikir bahwa organisasi ini harus terus dibesarkan. Apalagi terkait dengan proses di organisasi, jangan pernah merasa berpuas diri terhadap satu pencapaian. Karena pencapaian yang hari ini kita raih itu belum tentu maksudnya gini, pencapaian terhadap apa yang kita raih hari ini bisa menjadi satu pencapaian yang lebih jauh lagi ketika memang kita tidak pernah merasa berpuas diri terhadap suatu pencapaian yang sekarang. Jadi kalau kita sudah berhasil melakukan tentang sesuatu hal, maka ini jangan pernah dianggap sebagai pencapaian yang paripurna. Karena pencapaian yang paling paripurna seutuhnya adalah tentang perjuangan yang harus terus kita lakukan. Jadi kita berhasil misalkan melakukan tentang suatu kegiatan, kemudian kita merasa berpuas diri dan pada akhirnya kita udah stagnan di sana gitu. Kita tidak melakukan satu terobosan-terobosan baru, inovasi-inovasi baru, lompatan-lompatan baru, hingga pada akhirnya ya udah kita karena sudah merasa berpuas diri terhadap apa yang kita capai, pada akhirnya kita tidak melakukan gerakan perubahan apapun. Jadi terus melakukan suatu proses perubahan agar kemudian organisasi ini bisa terus menyesuaikan diri seiring dengan perkembangan zaman itu. Kira-kira itu, Pak. Ya, terima kasih pimpinan. Mungkin untuk mengisi dan mungkin lebih penasaran lagi dari dulur-dulur yang menyaksikan video kali ini, mungkin nanti ada obrolan selanjutnya. Ada. Jadi mungkin dengan para pengurus yang lain atau nanti kita hadirkan siapa bisa ngobrol di sini. Jadi lebih di part-part lah gitu. Okay. Kalau di medsos jadi orang penasaran apa yang diobrolkan teh. Benar. Karena kalau kalian dibahas tuntas di sini semuanya itu kan butuh waktu yang begitu lama. Dan tentu biar pembahasannya ini terus berlanjut, bersesi dan lebih menarik lagi gitu. Karena kedepannya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa memberikan suatu asas yang bermanfaat bagi teman-teman, bagi dulur-dulur, terus membicarakan tentang kondisi perubahan ataupun kondisi pembangunan yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Selain daripada ngomongin tentang pendidikan, ngomongin tentang politik, ngomongin tentang sosial, ekonomi dan lain sebagainya, tentu itu menjadi modal sebagai kita generasi muda atau bahkan generasi mahasiswa yang harus senantiasa membicarakan hal itu. Apalagi kita dibekali dengan nilai idealisme yang sangat tinggi, tentu itu menjadi satu kemewahan bagi kita sebagai mahasiswa yang harus terus
menyuarakan tentang kebenaran. Kira-kira seperti itu. Iya, betul. Mungkin ada apa untuk memberikan pesan terhadap dulur-dulur ataupun teman-teman di sini yang menyaksikan video kali ini, pentingnya penyadaran ataupun secara ini penting dalam membaca buku nih. Nah, sih orang tuh kudu baca buku, mungkin ada pesan terakhir gitu untuk kader-kader, untuk para pengurus, untuk anggota. Jadi orang tuh memang penting gitu baca buku. Iya. Tina buku itu bisa menghasilkan naon tadi gitu kan, mata penting tina buku itu naon. Kira-kira naon bisa disampaikan? Yang paling penting dari buku itu adalah isinya, bukan bukunya, isinya gitu. Karena kenapa kita harus baca buku? Karena dengan buku itu kita bisa membuka cakrawala dan jendela dunia. Kita nggak perlu ke Rusia tetapi kita tahu kondisi Rusia. Kita nggak perlu ke Amerika tapi kita tahu kondisi Amerika. Kita nggak perlu kembali lagi ke Perang Dunia II tapi kita tahu Perang Dunia II. Lewat apa itu? Lewat buku gitu. Maka dari itu buku itu membuka pengetahuan kita yang lebih jauh lagi, lebih luas lagi, membicarakan tentang situasi dan kondisi yang situasi dan kondisi dulu dengan sekarang. Itu bisa dijadikan sebagai sumber komparasi di mana kita akan terus melakukan sebuah kajian agar kita tidak ketinggalan zaman. Dengan adanya buku tentu membuat kita itu bisa terbuka wawasan kita yang lebih jauh lagi gitu. Jadi jangan sampai hari ini kita menjauhkan diri dari buku, karena dengan kita membaca buku tentu banyak hal yang sangat bermanfaat terkait dengan proses perkembangan diri, baik dalam hal pikiran atau bahkan tindakan. Itu jadi modal kita sebagai mahasiswa untuk terus membaca dan membaca, karena membaca adalah melawan berdikari. Siap. Minimal daek maca heula. Minimal daek maca. Mun misalkan orang geus daek maca, orang bakal meningkat secara rate kualitas dirinya gitu, ataupun tingkatan kualitas dirinya gitu. Jadi nus beres maca berarti orang bakal meningkat ke hayang teh bakal ya diskusi. Nus diskusi orang pasti ngarasakeun proses peningkatan dirinya itu bakal hayang nulis gitu. Mun geus nulis orang pasti hayang ngomong. Lamun geus ngomong orang hayang orasi, lamun geus hayang orasi berarti orang bakal diomong kan gitu. Bakal hayang jadi udah diomong. Mungkin bisa seperti itu ya. Ya mungkin itu saja pimpinan, terima kasih atas waktunya. Oke, siap Pak Kadir. Dan bagaimana salah satu ini mau minta tanggapannya dulu terkait apa yang disajikan dari Liptek dan jurnalis. Oh iya. Terkait program yang memang akan dilaksanakan, mungkin ini termasuk program tambahan ya. Program tambahan dan program yang ini seharusnya ada. Harusnya ada gitu. Dan hari ini ada gitu. Ada. Pertama saya ucapkan terima kasih dulu buat Pak Muhammad Taufikur Rahman sebagai Ketua Departemen Liptek dan Jurnalistik yang sangat inovatif untuk memberikan proses perkembangan bagi organisasi, dan tentu ini amat sangat luar biasa. Tak hanya untuk di strata kepengurusan DPP saja, mereka nanti harus masuk ke tataran kepengurusan cabang, baik cabang Kota Bandung atau bahkan cabang Kota Cimahi, karena ini melatih kita bagaimana berpikir, bagaimana kita berbicara di hadapan umum, bagaimana kita melakukan sebuah public speaking dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang amat sangat positif gitu, dan ini harus terus ditularkan, karena memang tadi yang namanya seorang pemimpin itu dasarnya adalah mencontoh, dan ini dicontohkan langsung oleh Pak Opik sebagai Ketua Departemen Liptek, dan ini adalah pemimpin yang sesungguhnya. Kira-kira seperti itu. Mau ada closing statement dulu untuk pimpinan? Oh ada dong. Ada pasti. Janganlah berdiri di depanku karena kau bukan pemimpinku. Janganlah berdiri di belakangku karena kau bukan pengikutku. Tapi berdirilah dan duduklah di sampingku karena kau adalah dulur-dulurku. Gitu Bang Pik. Kapan apa yang belum? Iya benar. Hatur nuhun pimpinan karena waktuna ya. Terima kasih dulur-dulur yang telah menyaksikan video kali ini, dan saksikan terus di channel Kembara Official, karena ada banyak hal yang memang nantinya bisa kalian dapatkan. Iya. Baik itu
ilmu pengetahuan terkait politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas lagi terkait hal-hal yang memang seharusnya itu dibicarakan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada dulur-dulur, kepada teman-teman yang telah menyaksikan video kali ini sampai akhir, dan jangan lupa apa? bareng. Dan jangan lupa subscribe, Like, komen, dan subscribe. 1, 2, 3. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kembara.official. Oke. Itu ya teman-teman, jangan lupa di share link-linknya untuk mengembangkan sebuah channel yang memang ini edukatif dan berguna bagi seluruh umat. Dari saya dicukupkan sekian. Allah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.